Pasti kalian pernah kan bangga sama anak kecil, anak usia dini, dia itu udah pinter banget bacanya, udah cacicus, udah lancar banget baca ini, baca itu, semuanya dia baca. Tapi pernah kepikiran nggak, anak itu paham nggak sih sama apa yang dia baca? Karena menurut Montessori, lancar membaca itu bukan cuma sekedar membaca aja, tapi juga memahami apa yang dia baca. Karena kalau cuma membaca aja itu bukan lancar membaca, tapi membunyikan huruf. Nanti tuh tantangannya malah ketika anak kita masuk ke sekolah dasar. Jangan dikata masuk ke sekolah SD udah bisa baca itu aman. Belum tentu. Tapi kalian bisa merasa aman kalau anak kalian itu pas masuk ke sekolah dasar bisa baca plus bisa memahami apa yang dia baca. Karena nanti di SD itu bukan cuman bisa baca, bukan cuman anak kita disuruh baca buku pelajaran, baca di papan tulis, bukan. Tapi gimana cara mereka memahami apa yang dia baca. Baca buku pelajaran, nggak mungkin cuma sekedar baca kan, tapi memahami apa yang dipelajari di buku tersebut. Terus nanti pas ujian, membaca soal. Ini pengalaman aku banget sih. Pas anak aku mau ujian, itu aku baru kepikiran. Duh, anak aku paham nggak ya apa yang dia baca? Nanti dia paham nggak ya? Ini soalnya nanyain tentang apa? Soalnya takutnya pas anak kita itu bisa baca soal, tapi dia nggak ngerti apa yang dia baca gitu ya. Nggak ngerti, nggak paham inti dari soal itu apa. Sama aja dong bohong, mereka nggak akan bisa jawab. Karena selama ini yang terjadi itu kan kita membacakan soal. Nih kalau aku belajar sama anak-anak aku itu pasti aku bacain soalnya. Misalnya 2 ditambah 2 sama dengan itu, baru dia nangkep. Tapi kalau dia baca sendiri belum tentu dia bisa jawab dengan benar. Nah ini nih tantangan orang tua sebelum anak mereka masuk ke sekolah dasar. Kan fenomena zaman sekarang itu adalah bagaimana caranya supaya anak kita itu bisa membaca sebelum masuk ke sekolah dasar. Itu yang jadi fokus utama para orang tua zaman sekarang. Pokoknya anak aku udah harus bisa baca sebelum masuk ke SD. Tapi mereka lupa bagaimana caranya anak mereka itu bisa memahami apa yang dia baca. Ini nanti dampaknya panjang loh, sampai mereka dewasa. Pernah ketemu nggak sama orang atau kalian punya temen yang istilahnya lemot gitu ya? Dia udah baca, tapi dia nggak ngerti apa yang dia baca. Misal, dia baca email nih pagi ini, email itu berisi tentang tugas yang harus dia lakukan. Dia baca tuh, tapi dia nggak mudeng. Ini tentang apa sih? Ini gue harus ngapain gitu. Ujung-ujungnya dia nanya ke kamu, ini maksudnya gimana sih? Kok gue nggak ngerti ya? Kayak gitu. Itu kemungkinan ya, sebagian besar, nggak semuanya ya aku bilang, tapi sebagian besar kemungkinan saat mereka kecil, orang tua mereka itu fokusnya cuman bagaimana caranya anaknya itu bisa cepat bisa baca. Padahal sebelum anak kita belajar membaca, itu harus ada tahap-tahapannya. Harus ada pondasinya dulu. Ibarat kata kita mau bangun rumah, itu kan pasti ada pondasi-pondasinya ya, supaya nggak roboh. Ketika kita mau ngajarin anak kita untuk belajar membaca, sebelum itu ada yang namanya kegiatan pra-membaca. Ini nih yang penting, ini nih yang nantinya bakal membuat anak kita itu bisa ngerti, bisa paham apa yang dia baca. Jadi nggak cuma sekedar membaca. Pasti pernah tahu, bacakan dongeng ke anakmu, bacakan cerita, bacakan buku ke anakmu. Terkesannya tuh kayak, ngapain sih? Emangnya ngaruh ya? Bacain cerita, bacain dongeng. Aku baca, anak aku kemana-mana. Nggak ngaruh kayaknya. Jangan dikira nggak ngaruh. Itu justru ngaruh banget. Memang awalnya itu pasti anak kita kemana-mana, tapi lama-lama mereka akan mendengarkan kita, akan berlarut dengan isi bukunya, akan senang melihat gambar-gambar di buku itu, akan bisa berimajinasi, memvisualisasikan apa yang dia dengar, memvisualisasikan apa yang ada di gambar buku itu. Memang itu cuma gambar, tapi mereka bisa berimajinasi gambar itu hidup dengan cerita-cerita yang kita bawakan. Terus pas udah bacain buku, jangan cuma ditutup bukunya, tapi ajak mereka untuk diskusi, ajak mereka untuk ngobrolin isi bukunya, supaya mereka benar-benar punya pemahaman, punya ilustrasi tentang buku-buku tersebut. Jadi ketika anak nanti bisa membaca, itu mereka juga bisa memvisualisasikan, bisa berimajinasi. Karena membaca itu bukan cuma sekedar membaca, tapi bisa memvisualisasikan. Membaca itu sama dengan berimajinasi. Kalau cuma sekedar membaca, tanpa imajinasi, tanpa memvisualisasikan apa yang dibaca,
gak akan paham apa yang dia baca. Beneran deh, contoh nih ya, ketika mereka SD, mereka ujian, terus ada soal. Soalnya itu adalah, Ani mempunyai 2 batang pensil. Kemudian ibu memberinya lagi 3 batang pensil. Berapa jumlah pensil yang dimiliki oleh Ani sekarang? Untuk menjawab soal seperti itu harus bisa mengimajinasikan, memvisualisasikan. Oh, awalnya punya 2 pensil, terus habis itu dikasih lagi 3, kayak gitu. Jadi nggak cuma baca aja, tapi otak juga ikut berimajinasi. Apa yang kita baca, otak juga langsung memvisualisasikan. Itu yang namanya paham. Ini benar-benar pengalaman aku ya, melihat anak aku masuk ke sekolah dasar, itu kebutuhannya bukan cuman bagaimana caranya mereka bisa baca, tapi harus bagaimana caranya mereka bisa memahami apa yang mereka baca. Itu yang paling penting ketika akan masuk ke sekolah dasar. Terus membaca juga butuh fokus supaya bisa paham. Kalau membaca cuman membaca doang, tanpa konsentrasi, tanpa fokus, ya udah cuman bunyiin huruf-huruf doang. Tapi kalau misalnya kita fokus nih, kita baca, otak kita pun akan terkoneksi, akan memvisualisasikan, kayak gitu. Jadi, sebelum kita ngajarin anak kita untuk belajar baca, baiknya memang kita kuatkan dulu fokusnya anak kita, imajinasinya anak kita, supaya nanti ketika mereka sudah bisa membaca, mereka juga memahami apa yang mereka baca. Menguatkan fokus, membentuk imajinasi, itu dilakukan dengan kegiatan pra-membaca. Makanya kenapa kata aku, kegiatan pra-membaca itu penting. Jangan sampai dilewat. Jadi sebelum membaca, itu harus ada kegiatan pra-membaca, kegiatan sebelum membaca. Ini yang harus dikuatkan, yang harus dipahami, yang harus dibentuk sebelum anak kita belajar membaca. Jadi ketika anak kita usia 2 tahun, 3 tahun, daripada kita ngajarin mereka membaca langsung, mendingan kita stimulasi anak kita dengan kegiatan pra-membaca. Kita kuatin dulu pondasinya. Nanti akan mengikuti. Kalau pondasinya itu udah kuat, anak kita dengan sendirinya akan bisa membaca dengan lancar. Yaitu membaca dengan paham. Karena nanti ketika SD yang dituntut bukan cuma membaca ya, tapi juga memahami apa yang dia baca. Semoga anak-anak kita bisa sekolah dengan lancar, semoga anak-anak kita yang baru masuk SD bisa menerima pelajaran-pelajarannya dengan baik dan bisa mengimbangi dengan baik. Thank you.